sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, kemarin itu kan kamu sudah belajar tentang apa sih itu laju reaksi. Nah, jadi untuk penulisan persamaan laju reaksi ini, kamu harus biasakan menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Pastikan bahwa persamaan reaksinya itu sudah setara. Itu syarat untuk setiap perhitungan kimia. Persamaan reaksinya harus sudah setara. Setelah kita pastikan persamaan reaksinya sudah setara, misalnya nih, ada persamaan kimia 2A tambah 3B menghasilkan 4C. Maka untuk persamaan laju reaksinya itu dapat dituliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A di pangkat X dikali konsentrasi B di pangkat Y. Nah, konsentrasi A itu apa? Ya, konsentrasi A itu adalah konsentrasi dari reaktan yang bereaksi. X itu apa? Order reaksi terhadap si A. Kemudian konsentrasi B, sama ya, seperti konsentrasi A. Kemudian di pangkat Y itu apa? Order reaksi terhadap konsentrasi B. Nah, nanti kalau misalnya dalam soal ada ditanya order totalnya, maka order total itu adalah jumlah daripada si X ditambah Y. Pertanyaannya, apakah itu order reaksi? Maka order reaksi itu adalah bilangan, di mana bilangan itu adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Ya, bilangan pangkat dari faktor konsentrasi. Jadi kalau misalnya ada salah satu zat ini dinaikkan konsentrasinya sebesar A, ya, maka ternyata laju reaksinya naik sebesar B. Ya, rumus order reaksinya itu adalah A, di mana A itu tadi dinaikkan sebesar A, ya, di pangkat order sama dengan B. B-nya itu adalah kenaikan laju reaksinya. Nah, biasanya untuk penentuan laju reaksi ini ada aturannya. Yang pertama itu, kalau misalnya dalam persamaan reaksinya itu ada tahapan-tahapan reaksinya, ya, maka yang diambil sebagai koefisien dari tahap reaksi itu adalah untuk persamaan reaksi yang paling lambat, ya. Kemudian yang kedua, order reaksi itu biasanya ditentukan melalui percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen. Ya, kemudian di sini ada trik asiknya. Nah, untuk konsentrasi zat yang dinaikkan, kalau untuk penentuan melalui eksperimen, maksud Ibu, ya, konsentrasi zat yang dinaikkan, salah satu dinaikkan, maka yang lain harus dibuat tetap. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal, misalnya ini ada 2H2 tambah 2NO menghasilkan 2H2O tambah N2. Ya, ternyata ini reaksinya ini mempunyai beberapa tahapan. Ya, ada tahap yang lambat dan ada tahap yang cepat. Untuk tahap yang lambat misalnya ada 2NO tambah H2 menghasilkan 2N2O tambah H2. Ya, itu tahap yang lambat. Kemudian tahapan berikutnya 2N2O, 2N2O ini ya. Itu penulisannya salah, tambah 4H2 menghasilkan 4H2O tambah N2. Ini tahapan reaksinya cepat. Jadi kalau dia tanya, kalau kita harus tuliskan persamaan laju reaksinya itu memakai koefisien reaksi yang mana? Karena ini kan tidak menggunakan percobaan ya. Maka yang kita gunakan sebagai persamaan laju reaksinya itu adalah yang lambat. Yang lambat yang mana? Berarti 2NO tambah H2 menghasilkan 2N2O tambah H2O. Maka dapat kita tuliskan persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2. Dari mana 2? Dari koefisien reaksi yang pertama tadi, 2NO ya, dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Kenapa 1? Karena koefisien reaksinya 1. Jadi kalau ditanya order totalnya berapa? Maka order totalnya itu adalah order reaksi daripada si NO tambah order reaksi daripada si H2. Yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah ada suatu persamaan reaksi. Suatu persamaan reaksi ini adalah H2 gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan 2H2O. Ya. Jadi kalau kita mau tahu ini berapa sih order reaksi H2 dan berapa order reaksi O2, kemudian dari situ nanti kita tuliskan persamaan laju reaksinya, maka kita harus buat dulu percobaan, di mana percobaan itu konsentrasi H2 dan O2 kita atur sedemikian rupa. Nah, nanti dari konsentrasi ini, maka kita dapatkan laju reaksinya. Ya, misalnya nomor 1 kita buat konsentrasi H2 itu 0,1. Kemudian kita buat konsentrasi O2 itu 0,2. Kita catat berapakah laju reaksinya, dapat 4. Kemudian untuk yang nomor 2, kita buat konsentrasi H2 itu tetap sama. Ya, sama-sama 0,1. Kemudian kita naikkan konsentrasi O2-nya itu jadi sebesar 2 kali. Berarti 0,2
ke 0,4. Kita catat berapa kenaikan laju reaksinya? 4. Kemudian untuk yang nomor 3, kita buat lagi. Kita naikkan konsentrasi H2 itu sebesar 2 kali lipatnya, 0,2. Sementara konsentrasi O2 itu kita buat sama-sama 0,2. Ya, kita catat berapakah laju reaksinya? Oh, ternyata menjadi 16 molaritas per second. Dari sini kita bisa hitung berapakah order reaksi daripada si O2. Untuk mencari data order reaksi H2, maka data O2 itu kita cari yang tetap. Yang tetap yang mana? Nomor 1 dan nomor 3. Kita tuliskan semua data yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Konsentrasi H2 0,1, kemudian nomor 3 0,2. Laju reaksinya yang pertama 4, yang kedua 16. Ya, jadi untuk kenaikan H2 dari 0,1 menjadi 0,2 itu kan dikali 2, berarti 2 di pangkat order reaksinya kita misalkan X sama dengan kenaikan laju reaksinya 4 kali 4, 16 ya. Maka 2 di pangkat berapakah supaya 4? Maka X dapatlah 2. Ternyata order reaksi dari H2 itu adalah 2. Kemudian order reaksi O2. Maka kita cari data si H2 yang tetap. Data H2 yang tetap itu yang mana? Nomor 1 dan nomor 2. Tuliskan data nomor 1 dan nomor 2. 0,2 untuk konsentrasi O2 kecepatannya 4. Kemudian 0,4 konsentrasi O2 laju reaksinya 4 ya. Jadi untuk kenaikan konsentrasi O2 sebanyak 2 kali dari 0,2 menjadi 0,4 ya, ternyata laju reaksinya itu tetap sama-sama 4 ya. Maka 2 di pangkat order reaksi sama dengan lajunya tetap sama 1 ya. Maka 2 di pangkat berapakah supaya hasilnya 1? Ya, ordernya menjadi 0. Kenapa? Karena berapapun di pangkat 0 sama dengan hasilnya 1. Sudah dapat order reaksinya. Order reaksi daripada si O2 itu, si H2 itu 2, dan order reaksi daripada si O2 itu adalah 0. Maka kita bisa tuliskan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi H2 di pangkat ordernya 2 dikali konsentrasi O2 di pangkat ordernya sama dengan 0. Nah, berapapun di pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1 ya. Dan berapapun dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka bisa kita tuliskan ulang ya. V sama dengan K dikali konsentrasi H2 di pangkat 2. Itulah persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi untuk persamaan reaksi H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O ya. Kalau ditanya order totalnya berapa? Order totalnya adalah 2. Demikian penjelasan Ibu untuk materi laju reaksi, order reaksi kali ini. Nanti akan Ibu post juga ini di Google Classroom. Silahkan dipelajari ya.